Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Kabila Mahrania dengan NIM 121203070 akan mereview pertemuan pada pertemuan ke-10 ini dengan tema Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan Kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat, pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh keluarga besar orang Arab yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan Mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada keluarga Bani Hashim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya, pada 750 Masehi, Abu al-Abbas as-Saffah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Nah, di sini ada masa pemerintahan dan puncak keemasan pada dinasti Abbasiyah. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad dan yang paling lama yakni dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 652 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi yang disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Terus yang kedua ada periode kedua yaitu 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Terus yang ketiga ada periode ketiga yaitu 945 Masehi sampai 1555 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih, dan dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pemerintahan versi yang kedua. Periode keempat tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan adalah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Terus yang terakhir yang kelima adalah periode kelima yaitu 1194 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa kejayaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Mahdi pada tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi, ada Al-Hadi dari 775 sampai 786 Masehi, ada Harun ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi, ada Al-Ma'mun dari tahun 813 sampai 833 Masehi, ada Al-Mu'tasim dari 833 sampai 842 Masehi, dan ada Al-Watsiq dari 842 Masehi sampai 847 Masehi, dan yang terakhir ada Al-Mutawakkil dari 847 sampai 861 Masehi. Mungkin sekian materinya saya dapat review pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.